selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin Tuhan. Menikmati hadirat. Sebab rasa tenang, aman hati kami jika kami bersama denganmu. Itu kerinduan setiap kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita besar, bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang besar, amin Bapak Ibu Saudara. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Allah yang heran. Allah kita. Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heran. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita. Allah kita heran. Haleluya. Allah kita besar. Besar. Bapak Ibu Saudara, sekalipun hujannya besar Bapak Ibu Saudara di hari-hari yang lalu, walaupun air yang tergenang itu besar Bapak Ibu Saudara, tapi seperti tadi lagu tadi Bapak Ibu Saudara, kita terus bersyukur sama Tuhan. Amin. Tidak menghalangi kita untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita bersekutu sama Tuhan, untuk ingin selalu bersama Dia di hadiratnya. Amin. Allah kita heran. Yes. Allah yang heran. Ya. Allah yang cinta kita semua. Amin. Allah yang heran. Oh, Allah kita. Oh, Allah yang heran. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita. Allah kita heran. Oh, Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara percaya kalau kita adalah orang-orang yang merdeka Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, nggak ada yang larang-larang di sini mau gimana Bapak Ibu Saudara. Ekspresinya bebas saja Bapak Ibu Saudara. Saya teringat waktu saya pelayanan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya pelayanan di Lapas Cipinang Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya habis kuliah kurang lebihnya saya melayani Bapak Ibu Saudara di sana Bapak Ibu Saudara. Saya pikir orangnya serem-serem Bapak Ibu Saudara. Lapas Cipinang Bapak Ibu Saudara kelas 1. Waktu saya pelayanan khotbah di sana, terus saya sempat meragukan diri sendiri. Oh, saya bisa gak melayaninya gitu Bapak Saudara, karena saya takut dia dari tatapannya bagaimana nanti gitu ya. Waktu saya datang ke sana Bapak Ibu Saudara, musik terus. Ya. Jangan. Nah, iya terus. Jadi, waktu saya ke sana Bapak Ibu Saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara, wajah-wajahnya itu Bapak Saudara
Nggak seperti orang lagi di penjara. Nggak seperti orang lagi tertahan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita-kita yang di sini yang begitu bebasnya kita menyembah, kita memuji Tuhan kita. Saya percaya dengan ekspresi, dengan rasa syukur daripada Tuhan, kita memuji Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Hey, haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersamamu, amin, dalam kemuliaan firman-Mu, teguh menopang, ku kan aman bersamamu Tuhan. Ku kan terbang sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, hey, dalam kemuliaan sebab firman-Mu, hey, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Firman-Mu benih, firman yang akan mengubahkan hidup kami. Amin. Sebab firman Tuhan keluar gak pernah sia-sia, tapi itu akan berakar, bertumbuh. Bahkan kami yang berbahagia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari ini di tahun penuaian ini Tuhan, Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Kami percaya melalui berkat bahkan ya Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tugas kami memberikannya kembali Tuhan, membagikan kasih-Mu Tuhan buat sekeliling kami, menjadi terang, menjadi garam atas dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami banyak keterbatasan, kami banyak kekurangan. Karena itu kami melekat kepada yang sempurna, yaitu Yesus kami, Tuhan kami yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini iman kami terus bersemangat di dalam Tuhan, bersekutu bersama orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Toskan lagi dia, katakan dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Biar dengan antusias, dengan semangat daripada Tuhan, kita boleh sama-sama bersekutu, muji menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, ini yang saya mau sampaikan di awal Bapak Ibu Saudara, sebagai pengantar Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berada di dalam titik terendah kita Bapak Ibu Saudara, baru kita merasakan sesuatu yang pertemuan itu Bapak Ibu Saudara, pertemuan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun, kapanpun, apapun, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kapan saja kita bisa terhubung dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita ada di titik rendah Bapak Ibu Saudara, biar itu menjadi satu momen yang baik buat kita datang sama Tuhan. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya dari Jakarta ke Lampung Bapak Ibu Saudara, ada dinas Bapak Ibu Saudara, ada tugas dinas di Lampung. Wah, puji Tuhan, ini adalah transportasi yang benar-benar buat saya berserah Bapak Ibu Saudara. Saya gak pernah, sebenarnya gak pengen gitu Bapak Ibu Saudara, kalau saya naik itu transportasi itu adalah pesawat Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah bagi saya untuk duduk di situ. Ketika duduk gitu ya, sampai di atas gitu ya. Wah, turbulensi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kiri kanan. Ya, saya merasakan itu Bapak Ibu Saudara, dan hampir Bapak Ibu Saudara saya pakai bahasa roh Bapak Ibu Saudara, dan saya tahu Bapak Ibu Saudara itu tidak berarti apa-apa waktu saya bahasa roh di situ Bapak Ibu Saudara, karena itu akan jalan begitu adanya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang menjadi kekuatan saya Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali waktu kita berada dalam ketegangan Bapak Ibu Saudara, waktu kita berada di dalam situasi yang nggak bisa kita handle Bapak Ibu Saudara, di situ kita benar-benar butuh Tuhan. Tidak dalam kondisi hanya itu saja memang, tapi kalaupun kita diizinkan dalam kondisi itu Bapak Saudara, saya percaya itu momen yang tepat buat kita Bapak Saudara untuk kembali Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Dan setelah itu Bapak Saudara, ada satu tim yang
pergi ke Makassar Bapak Ibu Saudara. Untuk dinas juga Bapak Ibu Saudara. Itu lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dia naik pesawat sampai di Makassar. Udah kelihatan landasannya Bapak Ibu Saudara, turun Bapak Ibu Saudara. Kelihatan kedengeran kan ininya rodanya kalau misalnya mau turun. Ternyata Bapak Ibu Saudara, naik lagi Bapak Ibu Saudara. Naik lagi, putar lagi Bapak Ibu Saudara. Karena cuaca Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, turun lagi Bapak Ibu Saudara. Turun lagi, bunyi lagi. Ada yang melihat saya sambil tenang aja Pak. Aman pokoknya ini. Turun terus suara lagi. Naik lagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bayangin di tengah-tengah itu? Ini satu tim ini benar-benar WhatsApp saya dan teman-teman yang lain di kantor Bapak Ibu Saudara. Seperti kasih wasiat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon pengampunan. Turun lagi Bapak Ibu Saudara. Naik lagi Bapak Ibu Saudara. Salah satu di situ ada setingkat direksi Bapak Ibu Saudara. Itu dia kasih tahu, teman yang kasih tahu gitu. Teman saya Bapak Ibu Saudara yang lagi ngawal direksi. Bapak itu sedang baca Alkitab. Kondisinya sedang baca Alkitab. Selama masa itu Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian itu, keraguan-raguan itu, bahkan sampai sudah kasih tahu nomor rekening Bapak Ibu Saudara yang istri yang nggak tahu dikasih tahu. Nomornya sama passwordnya. Sama pending matters Bapak Ibu Saudara. Pending matters di kantor dikasih ke saya, dikasih WhatsApp ke saya. Wah, apa udah selesai bro? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita berada di tengah-tengah segitu, Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari-hari ini kemarin Bapak Ibu Saudara. Hujan itu pasti air Bapak Ibu Saudara, amin. Betul? Air. Tidak lebih dari air kan? Entah es batu gitu Bapak Ibu Saudara, atau hal yang lain yang lebih keras. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau menyederhanakan atau menyepelekan tentang hal itu. Ya, kita sama-sama capek mungkin yang udah semata kaki gitu ya. Berdiri di plafon enggak ya. Semata kaki atau sebetis ya kan. Sampai masuk ada yang di rumah. Mertua saya ada sampai hampir sepinggang gitu. Jadi itu benar-benar kotor banget setelah semuanya selesai. Itu wah luar biasa gitu ya. Tapi kejadian-kejadian itu Bapak Ibu Saudara, tadi pas banget lagunya tadi Kak Yun ya. Bersyukur, amin. Bersyukur terus Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Tapi bukan ini judul topik saya Bapak Ibu Saudara. Masih lanjut, oke? Itu baru pengantar. Oke. Kita mulai dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Silakan Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita atau tab suci kita. Wes. Hati-hati ada notifikasi WhatsApp. Hari-hari ini sedang di-mention Bapak Ibu Saudara. Handphone hati-hati. Ya, puji nama Tuhan. Kita terus diajar dan dididik Bapak Ibu Saudara untuk kita fokus sama-sama dalam firman Tuhan. Kita buka Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Semua sudah dapat katakan amin. Katakan yes. Ya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Semua sama? Ya, tunjuk tangan kalau nggak sama Alkitabnya judulnya itu. Nggak ada. Semua sama. 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang dahsyat ini. Dalam perikop ini sebenarnya Bapak Saudara ada bisa dianalisa atau didalami Bapak Saudara 3 poin, yaitu yang pertama adalah kebesaran yang sejati, yang kedua adalah kerendahan hati, kemudian yang ketiga adalah seperti anak kecil. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana kita seperti anak kecil. Slide-nya bisa mengikuti ya. Oke, puji nama Tuhan. Seperti anak kecil. Yes.
Perikop ini muncul Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di referensi lainnya Bapak Ibu Saudara yang sama menceritakan tentang perikop ini di Markus dan Lukas, itu lebih gamblang lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini pertanyaannya adalah siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kemudian di Markus itu siapa yang terbesar di antara mereka? Dan itu memunculkan pertikaian di antara murid-murid Bapak Ibu Saudara. Rasul-rasul itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya Yesus bertanya kepada mereka dan memanggil anak kecil itu di tengah-tengah mereka. Nah, saya percaya bukan sebuah bukan hanya sekedar anak kecil itu ditaruh di tengah itu, tapi kita diminta atau Tuhan mau kita belajar tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Yesus memanggil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3 lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya balik, bagaimana kita untuk masuk dalam kerajaan surga? Sudah pasti jawabannya, dibalik aja Bapak Ibu Saudara. Jika kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Like as child. Childlike. Not childish Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi seperti anak kecil, tapi bukan kekanak-kanakan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini kan anak kecil Bapak Ibu Saudara. Lihat senyumnya, tawanya. Ya kan, ketawanya tuh nggak pura-pura Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu polos. Senang dianya, senang murni banget Bapak Ibu Saudara, original banget Bapak Ibu Saudara ya. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara kalau tertawa, coba lihat. Saat. Ya kan? Sebahagia mereka kah? Nggak ada beban Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak mikirin kontrakan, mereka nggak pengen macam-macam, nggak pengen mobil, nggak pengen apa motor segala macam gitu ya. Pengen rumah segala macam, semuanya nggak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Cuma kadang-kadang itu yang membuat kita stres. Di mana cari pinjaman, di mana ngebayar ya kan, udah terlanjur ya kan. Di debit terus, tiap gaji masuk sekali, kreditnya debitnya banyak kali. Gitu ya. Cuma sekali 1 bulan, tapi kreditnya berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Kecuali pengusaha mungkin. Kode pesan. Ya, oke. Yesus membawa perhatian murid-muridnya kepada seorang anak kecil. Wah, ini isu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikatakan bertobat, kemudian setelah bertobat kita menjadi seperti anak kecil. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ciri-ciri seorang anak kecil. Mungkin ini sesuatu yang sudah pernah Bapak Ibu Saudara dengar, atau sudah pernah Bapak Ibu Saudara kulik gitu ya, bisa dalemin gitu ya. Tapi biar izinkan saya hari ini untuk kembali membagikannya. 3 ciri-ciri anak kecil. Yang pertama adalah kebergantungan. Sama-sama bilang kebergantungan. Mazmur 28 ayat 7 berkata, bisa sekalian tampilin ya, langsung saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini adalah Mazmur yang Daud bikin Bapak Ibu Saudara, yang menggambarkan keadaan Daud yang menghadapi musuh-musuhnya dan memohon kepada Allah untuk pertolongan dan perlindungan. Di sini Bapak Ibu Saudara, Daud bergantung. Dia raja luar biasa, dia mahir dalam berperang. Segala sesuatu yang dia kerjakan, banyak keberhasilan yang dia capai Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tetap bergantung sama Tuhan. Tetap dia memohon sama Tuhan. Karena memohon sama Tuhan itulah banyak hal dalam hidupnya dia yang dahsyat dan luar biasa itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena dia dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. John Maxwell bilang gini Bapak Ibu Saudara. John Maxwell ya, sebuah transformasi besar bersumber dari kebergantungan kepada Tuhan. Semua orang ingin mengenal Tuhan. Mereka diciptakan untuk mengenal Tuhan. Jika begitu, kalau banyak orang yang bergantung kepada Bapak Ibu Saudara, kepada siapa Bapak Ibu Saudara bergantung? Yes, kepada sumber yang tiada batas itu harusnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika Bapak Ibu share, bagi apapun itu Bapak Ibu Saudara, bukan bicara tentang materi saja, bukan bicara tentang apa yang
Yang Bapak Ibu Saudara mungkin tergambar saat ini gitu. Apapun Bapak Ibu Saudara, bahkan doa, bahkan daya, bahkan dana, Bapak Ibu share gitu ya. Itu seperti terus harus di fill in Bapak Ibu Saudara. Isi ulang terus Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara share, bagi gitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lupa untuk mengisinya kembali. Kenapa banyak orang ketika mereka mulai melayani, mereka mulai berbagi hidup mereka lupa. Pertemuan dengan Tuhan itu membuat kita, dahaga kita terus dipuaskan. Sehingga kita tetap stabil, buah kita tetap. Amin Bapak Saudara. Jangan berhenti saudara share. Tapi ingat, saudara harus supply juga kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Begitulah kejayaan Daud Bapak Saudara. Bukan karena dia udah besar, dia hebat Bapak Saudara. Tapi dia tahu dia bergantung sama Tuhan yang tiada batasnya Bapak Saudara. Dan dia sangat tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Saya percaya Bapak Saudara, siapa yang tahu Tuhan yang kau sembah hari-hari ini siapa Bapak Saudara? Yang besar itu, amin Bapak Saudara. Yang dahsyat itu, amin Bapak Saudara. Bagaimana kita tahu Allah kita besar? Itu pertanyaannya Bapak Saudara. Ada seorang bapak dengan seorang anak Bapak Saudara. Dia bilang, dia nanya, anaknya nanya, gitu ya, Bapak, apa itu pesawat? Oh, pesawat yang terbang di atas. Ya kan? Berapa ukuran pesawat Bapak? Gitu. Ukurannya seberapa besar Bapak? Dia lihat ada pesawat yang lewat Bapak Saudara. Dilihat pesawatnya. Terus dia bilang, kecil pesawat ternyata. Oh, baiklah. Dibawa ke bandara Bapak Saudara. Datang sama anaknya ya kan. Dilihat. Ini yang tadi. Oh, besar kali Pak. Gede kali. Seberapa besar Tuhan yang kau kenal, yang kau tahu Bapak Saudara. Itu tergantung seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ketika kita jauh, Tuhan gak pernah jauh sebenarnya Bapak Saudara. Cuma tindakan perilaku kita seperti terus menjauh Bapak Saudara. Walaupun dia tetap ada Bapak Saudara. Tapi hati kita yang menjauh. Iman kita jadi gak bekerja. Kita jadi melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan yang begitu besar itu. Sepertinya kita melihat dari kejauhan Bapak Saudara. Padahal sebenarnya saudara datang lebih dekat. Nabalgaan, ya kan bahasa Inggrisnya Bapak Saudara. Gede amat gitu ya. Besar banget. Wow. Amin. Sama-sama bilang wow. Ada yang melihat saya sambil tenang Bapak Saudara, enggak lama-lama. 30 menit, itu 21 menit, 9 menit lagi ya. Masih ada berapa lagi? Oke, kita lanjutkan. Oke Bapak Saudara, jadi alasan kita berharap bergantung kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan itu Tuhan yang besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Mantapkan diri iman kita Bapak Saudara. Yang kedua, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu anak kecil Bapak Saudara. Jangan simpan-simpan. Kita tahu Bapak Saudara, kalau kesempurnaan itu adalah Tuhan. Dan kekurangan dan kelemahan itu adalah kita Bapak Saudara. Orang dunia aja tahu Bapak Saudara. Itu ada dulu ininya, captionnya itu ya kan, di satu ini kalau tahu Bapak Saudara suka nonton ya, semacam cek and dicek gitu ya. Kekurangan milik kita, kesempurnaan adalah milik Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita tahu itu ya accept Bapak Saudara, terima. Kemudian tapi jangan nah itu Saudara. Jadi mari kita memaafkan dan mengampuni. Jangan saya maafkan, saya ampuni, tapi mukanya itu jangan sampai lihat lewat di mataku, ya kan? Kalau bisa salaman dilewatin. Ada dia. Pintu sebelah kanan. Keluar pintu sebelah. Katanya sudah mengampuni. Ya kan? Sudah memaafkan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi itu bicara juga tentang kekudusan hati kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara namanya kudus itu harus luar dan dalam. Amin. Jangan seperti kotak kongguan Bapak Ibu Saudara.
luarnya kayaknya mantap kali, banyak kali kue-kuenya. Sampai dalam kita masuk, ada cuma kacang. Jangan sampai jadi anak kacangan kita Bapak Saudara. Amin. Sama kanan kiri bilang, saya bukan kacangan, bilang. Hah, iya kan? Luar dan dalam kudus Bapak Saudara. Iya kan? Amin Bapak Saudara. Amin. Yes. Karena itu, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Lebih bagus lagi nih ya, bukan rasis Bapak Saudara. Kalau orang Jawa Bapak Saudara, kalau diinjak kakinya apa dia bilang? Mohon maaf, kaki saya diinjak. Boleh diangkat Pak? Oh boleh. Tapi kalau orang Batak injak itu, injak terus. Injak. Enggak, dia bilang lepas, tapi injak terus. Tapi dilepas. Itu hebatnya Bapak Saudara. Kuasa perkataan. Ya kan? Anaknya di atas pohon kelapa. Orang Jawa bilang turun, enggak turun. Enggak turun-turun Bapak Saudara. Tapi orang Batak, naik terus kau. Naik terus. Wes. Tapi turun Bapak Saudara. Luar biasa. Itu mungkin namanya paradoks. Bisa punya pengaruh kayak gitu, luar biasa Bapak Saudara. Sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi kesalahan itu jangan didiamkan atau dipendam, tapi mulai Bapak Saudara, kesediaan hati kita untuk benar-benar mengampuni Bapak Saudara. Sehingga kita bisa menjaga kekudusan hati kita, pikiran kita. Dan ringan sekali seperti anak kecil tadi Bapak Saudara. Baru sebentar berantem, tabok-tabokan ya kan, kesel-keselan gitu ya. Lihat dia sebentar minum es segala macam, udah lupa dia. Main lagi gitu ya. Ya Bapak Saudara, jadi setelah ini ayo main sama-sama Bapak Saudara. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, tidak suka berbohong. Haleluya. Jangan lirik kanan kiri depan belakang Bapak Saudara. Kalau dia ada orangnya di sini, udahlah. Tidak suka berbohong Bapak Saudara. Ya kan, ada anaknya bilang gini kan. Ada mamanya bilang anaknya gini, kalau ada nanti tulakmu datang ke sini ya, bilang mama tidak ada gitu ya. Ini anak kecil ya, anak kecil itu polos gitu, nggak mau berbohong. Ya, sampai depan orang tulangnya datang, mana mama? Mama tadi bilang di dapur. Dia bilang katanya kalau ada tulang jangan kasih tahu gitu. Ya kan, saking polosnya. Gitu. Jadi anak tidak suka berbohong. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tapi sekarang Kolose 3 ayat 8 sampai 9 Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi biar kehidupan kita terus Bapak Ibu Saudara belajar Bapak Ibu Saudara. Yes. Sampai ada Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta Bapak Ibu Saudara. Dia lihat kawanan orang-orang, teman-teman gitu Bapak Ibu Saudara. Lagi nunggu Bapak Ibu Saudara. Ceritanya. Enggak, cuma bercanda itu tadi. Enggak. Jadi dilihat ada kawanan ya kan. Dia bilang, wah ini ada anjing tersesat. Gitu ya. Terus dia bilang, ada apa kalian? Ini ada anjing podel, tahu Bapak Saudara anjing podel? Ya itu mahal Bapak Saudara, hias gitu ya. Iya ini nyasar gitu ya. Jadi kami untuk dapetin itu siapa yang bisa berkata paling bohong terbesar itu yang menang katanya. Nah, pendeta ini bilang, wah kenapa kalian bikin kontes kayak gitu? Nggak boleh bikin kontes gitu. Masa berbohong gitu ya? Saya itu ya nggak pernah berbohong, dikasih anjingnya sama dia. Oh, nggak nangkep. Gak bisa diulang Bapak Saudara. Ternyata kurang jelas yang saya sampaikan. Saya baca ini sudah ketawa Bapak Saudara. Tapi kira-kira bisa gak saya jelasinnya? Ternyata tidak, skip. Nah itu dia maksudnya. Yang ketiga, tidak suka berbohong. Amin Bapak Saudara. Saya kerjasama sama teman saya, ada satu kita usaha kuliner. Kita join Bapak Saudara. Saya punya pegawai. Ya, baru sedikit lah terus untuk supaya benar-benar memonitor Bapak Ibu Saudara gerak-geriknya, benar-benar dibikin CCTV Bapak Ibu Saudara. Dilihat per transaksi segala macam. Itu saking-sakingnya Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjagai ya, memitigasi resiko. Ada penggelapan
Ya kan? Uang yang cuma sepeser Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar dilihatin dari CCTV gitu ya. Wah, ini berapa box ini? Gitu. Sampai segitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, perkara tindakan kita apapun itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh tahu banget. Tapi dia bukan Tuhan yang terus langsung menghakimi Bapak Ibu Saudara. Diberikan kita ruang, kesempatan kita untuk kita berubah, untuk kita kembali Bapak Ibu Saudara. Dalam kesalahan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah, itu dia Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Takut kepada Tuhan itu bukan takut kayak mengerikan Bapak Ibu Saudara. Takut sama Tuhan itu artinya takut menghormati hadiratnya. Karena itu jaga hidup kita, jaga tindakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, selalu dituntun orang tuanya. Itulah anak kecil Bapak Ibu Saudara. Nah kita semua yang di sini Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul Bapak Ibu Saudara. Kita berkumpul sama-sama. Kita punya visi di gereja ini, gitu ya. Gembala pembina kita bilang, Pak Niko Neto Harjo bilang kita ada di tahun penuaian 2025 Bapak Ibu Saudara. Nah kita dituntun. Kalau anak kecil itu mau makan dituntun, mau makan dituntun, mau ini diajarin. Terus karena bergantungnya dia sama orang tuanya, sama bapaknya, sama mamanya Bapak Ibu Saudara, dia di guidance gitu, diarahkan untuk menjadi lebih baik. Kalau dia udah waktunya udah harus makan berat gitu ya, masa bubur lagi? Nggak mungkin. Orang tuanya pasti kasih yang keras, lebih keras lagi, ya kan? Kalau tiap hari Bapak Ibu Saudara udah umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih bubur serelak Bapak Ibu Saudara, tahu bubur serelak Bapak Ibu Saudara? Umur 3-4 tahun itu makannya gitu ya. Tapi dikasih terus selama Bapak Ibu Saudara. Kita waktu itu umur 10 tahun kita dikasih terus dengan bubur Bapak Ibu Saudara ya. Lemas kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak sebesar ini pasti. Tapi terus bertahap dikasih makanan yang tepat untuk kita. Orang tua kita tahu, waktu kita kecil, orang tua kita tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali kitanya yang gak tahu apa yang sebenarnya kita perlukan. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Sekompleks ini Bapak Ibu Saudara, bisa bayangin kenapa lubang hidung ada 2. Sekompleks ini Bapak Ibu Saudara. Dia tahu betul karena dia yang ciptakan. Karena itu dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perlukan. Seringkali mungkin kita mulai memungkiri, enggak ambisi kok, enggak, tapi hati itu. Mungkin seperti itu dalam kondisi lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Saya juga kadang terjebak, ini benar gak Tuhan ya? Jangan sampai saya sombong gitu ya. Kata kesombongan itu benar-benar ngeri saya dengarnya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita dalam pelayanan gitu, melayani, waduh, saya paling ngeri, paling takut Bapak Ibu Saudara. Karena itu seperti Bapak kembali sampaikan pada saat yang lalu ini Bapak Ibu Saudara. Terus rendahkan hati kita. Oh iya, gitu ya. Sadar, waktu kita sadar, ya udah kerjain Bapak Ibu Saudara. Tersungkur, benar banget. Gestur tubuh kita terkadang Bapak Ibu Saudara juga bisa membantu kita Bapak Ibu Saudara. Cara kita memuji, menyembah Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah kita mau hebat-hebatan gitu, tampilan orang lain menilai kita, bukan gitu. Ini bicara tentang kita, hubungan cara kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan gitu. Itu akan dikembalikan kepada kita gitu. Seberapa serius, seberapa kita bisa meresponi gitu ya hadirat Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dan terakhir, selalu dituntun Bapak Saudara. Udah. Slide yang terakhir adalah ya itu tadi, itu ada slide terakhir itu. Ya, itu Bapak Saudara. Ya. Udah sampai akhir ini cocok udah di sini gitu. Ya, Bapak Saudara, itu aja yang mau saya sampaikan Bapak Saudara. So, sama-sama Bapak Saudara, mari kita belajar. Kita belajar bukan menjadi anak kecil secara harfiah gitu ya, secara fisik Bapak Saudara. Tapi kita tahu ada hal yang penting kita juga belajar tadi itu. Ya amin Bapak Saudara, yaitu bergantung sama Tuhan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, kemudian tidak suka berbohong, selalu dituntun orang tua atau selalu dituntun dengan visi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dapatkan visi di gereja memberkati saudara, ayo sama-sama kita Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama baik itu di gereja maupun di KUL, BBI, WBI, KPA Bapak Ibu Saudara, ayo
sama-sama terlibat, sama-sama kita dengar apa gembala kita katakan, sampaikan di tengah-tengah kita semua Bapak Saudara, dan kita bertumbuh gitu, supaya kita bisa terus berbuah dan buahnya kita tetap. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu merhati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat ada. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak, terima kasih Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Tuhan lagi bawa kami Tuhan lebih daripada keadaan kami sebelumnya Tuhan. Jauh lebih baik ya Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena rencana-Mu mau Tuhan genapi, janji-janji-Mu Tuhan genapi dalam hidup kami. Itu karena itu ya Tuhan, ajar kami terus bergantung kepada sumber yang tidak terbatas itu Tuhan. Kami gak mau andalin kekuatan kami, bahkan kesombongan atau keangkuhan. Ampuni kami ya Tuhan, biar kami hidup sejalan dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan yang lemah ini Tuhan, yang berkekurangan ini Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, karena itulah kami butuh Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, biar berada dalam rencana-Mu yang indah itu Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti anak kecil ya Bapa. Biar ya Tuhan, biar hari-hari ini kami bergantung sama Tuhan. Biar hari-hari ini kami tidak menyimpan kesalahan orang lain. Biar hari-hari ini kami tidak suka berbohong Tuhan. Biar hari-hari ini kami mau berikan diri kami dituntun oleh Tuhan. Mari ajar kami Tuhan merendahkan hati kami Tuhan. Lemah lembut, rendah hati dan panjang sabar ya Tuhan. Itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami umat-Mu ya Tuhan. Ajar kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau yang Bapa yang baik. Terus kami dalam hidup kami sampai putih rambut kami, bahkan kami selesaikan di dunia ini Tuhan. Kami mau terus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Allah. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hebat dan dahsyat itu. Bersama-sama yang yakin, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.